Halo semua, tahukah kalian di era milenial ini banyak sekali junk food atau makanan cepat saji yang tersedia kapanpun dan dimanapun, ditambah lagi dengan adanya ojek online. Dengan kemudahan tersebut menyebabkan kebiasaan makan dan pola hidup kita menjadi tidak sehat. Seperti yang kita tahu, junk food merupakan makanan yang tidak bernutrisi, namun kaya akan kalori, kandungan gula, serta lemak yang berlebih. Hal ini berkaitan erat dengan banyaknya kasus obesitas. Menurut Hendrik 2017, didapatkan data bahwa hampir 3,5 miliar populasi dunia mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Sedangkan di Indonesia sendiri, menurut data Riskesnas tahun 2016 tercatat bahwa sebanyak 20,7% penduduk Indonesia di atas 18 tahun mengalami obesitas. Sedangkan seperti yang kita ketahui, berat badan yang ideal merupakan impian banyak orang. Selain menarik perhatian, berat badan ideal juga merupakan cerminan dari kesehatan. Untuk mendapatkan berat badan yang ideal, banyak cara yang bisa ditempuh, baik itu dengan berolahraga, minum suplemen pelangsing, ataupun alternatif lain. Nah, salah satu obat yang digunakan untuk menurunkan berat badan yaitu metformin yang merupakan turunan biguanida. Metformin sendiri merupakan obat yang digunakan untuk diabetes tipe 2, di mana obat ini bekerja dengan cara menurunkan kadar glukosa melalui penurunan produksi gula di hepar dan menaikkan aksi insulin di otot serta jaringan lemak. Jadi, untuk farmakokinetik metformin sendiri yaitu diabsorpsi oral secara lambat, di mana metformin memiliki volume distribusi sebesar 650 liter. Volume distribusi ini menggambarkan suatu keseimbangan antara ikatan pada jaringan yang mengurangi konsentrasi plasma dan membuat nilai distribusi lebih besar. Hal ini menandakan bahwa obat ini sebagian besar berada dalam bentuk bebas atau ikatan proteinnya sedikit, serta tidak mengalami first pack effect, sehingga diekspresikan dalam bentuk tidak berubah, terutama dalam urin dan sejumlah kecil dalam feses. Nah, untuk distribusi utamanya sendiri terjadi di mukosa intestinal dan kelenjar saliva. Adapun metabolisme metformin tidak melewati first pack effect di hepar. Ekspresi metformin 90% terjadi di urin dalam bentuk tidak berubah. Untuk renal clearance-nya dimulai dari 510 kurang lebih 120 ml per menit. Adapun dosis yang digunakan untuk sediaan larutan olar yaitu 100 mg per mili. Untuk sediaan tablet 500 mg, 850 mg, dan 1000 mg. Untuk dosis dewasa 500 hingga 850 mg untuk 2-3 kali sehari. Maksimum untuk dosis yang bisa diminum yaitu 2500 mg per hari. Sehingga untuk waktu parunya sendiri yaitu 3-6 jam. Adapun efek samping yang dapat terjadi yaitu anoreksia, mual, muntah, diare, nyeri dan nyeri perut. Untuk kontraindikasinya yaitu gangguan fungsi ginjal, ketoasidosis, wanita hamil dan menyusui. Sehingga untuk interaksi obatnya sendiri yaitu alkohol, morfin, proxinam, ranitidin, quinine, morfin, dan lain-lain. Adapun salah satu contoh interaksi obatnya itu yaitu di mana metformin bertemu dengan alkohol atau digabungkan dengan alkohol dapat menambah efek hipoglikemia, dan juga metformin digabungkan dengan simetidin di mana akan menghasilkan atau berinteraksi menghambat ekstraksi renal metformin sehingga kadar plasma metformin menjadi naik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa berat badan ideal merupakan parameter kecantikan bagi semua wanita, di mana banyak orang menggunakan berbagai cara dalam menurunkan berat badan. Salah satunya menggunakan metformin. Setelah kita tahu bahwa farmakokinetik metformin seperti itu, dilakukanlah suatu penelitian yang dilakukan oleh Seyfarth 2013 menunjukkan bahwa metformin dapat menurunkan berat badan, yang mana penelitian tersebut dilakukan pada 154 pasien obesitas.
selama 6 bulan dengan pemberian dosis 2.500 mg per hari dan didapatkan hasil penurunan berat badan sebesar 5,8 hingga 7 kg. Menurut Malin, 2014, mekanisme utama metformin dalam menurunkan berat badan adalah melalui pengurangan nafsu makan, bukan pengeluaran atau pengelolaan energi. Mekanisme utama metformin sendiri yaitu menurunkan berat badan melalui reduksi konsumsi makanan pasien dan jaringan adiposa. Metformin sendiri mengatur selera makan melalui beberapa jalan atau pathway, seperti regulasi sistem saraf pusat, mekanisme sensori jaringan adiposa, dan sinyal kenyang dari jaringan gastrointestinal. Regulasi sistem saraf pusat. Di hipotalamus, metformin mengurangi konsumsi jumlah makanan melalui pengurangan peptida orisigenik, neuropeptid Y, dan agouti-related protein. Metformin mengatur regulasi interaksi resistensi insulin dan adenosin monofosfat activated kinase yang merupakan enzim di hati, otot, jaringan lemak, dan hipotalamus. Ketika gula darah rendah atau terjadi defisit kalori, tubuh akan mengeluarkan grelin dari lambung yang menstimulasi nafsu makan melalui AMPK. Penggunaan metformin mengurangi kadar gula darah tubuh dan berat badan, sehingga dapat ditemukan peningkatan jumlah grelin. Namun, metformin dapat menghambat aktivasi AMPK yang disebabkan oleh hipoglikemia. Selain dari jalur AMPK, metformin juga mengatur regulasi nafsu makan melalui peningkatan sinyal transducer and activator of transcription 3 yang mempengaruhi reseptor leptin. Dapat disimpulkan bahwa metformin memiliki berbagai jalur untuk regulasi asupan makanan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi konsumsi makanan pasien adalah melalui efek samping gastrointestinal yang disebabkan oleh metformin, seperti mual, diare, dan perubahan indera mengecap. Namun, faktor ini tidak mempengaruhi penurunan berat badan jangka panjang karena efek samping gastrointestinal metformin berkurang seiring berjalannya waktu dan dapat dikurangi dengan memperlambat peningkatan dosis. Metformin meningkatkan penurunan berat badan melalui peningkatan hormon kenyang yang disekresikan oleh L-sel di traktus gastrointestinal. Hormon ini juga memiliki produksi sekunder di sistem saraf pusat di nukleus tractus solitarius. GLP-1 berfungsi untuk mengurangi nafsu makan melalui mempengaruhi nervus vagus afferent yang mencapai NTS dan mengurangi aktivitas AMPK di hipotalamus. Di sistem gastrointestinal, GLP-1 melambatkan motilitas usus sehingga mengurangi penyerapan karbohidrat dan glukosa. Metformin meningkatkan jumlah GLP-1 di tubuh dengan cara menghambat dipeptidil peptidase 4, yaitu sebuah enzim yang mendegradasi GLP-1.